Kemudian apa? Uh, saya terus berapa lama kamu sakitnya dan akhirnya recover? Setelah berapa hari keberapa tuh? Jadi saya hari keempat, saya masih sakit, tapi saya udah berusaha untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan. Saya juga sempatkan uh, untuk kalau lagi hujan saya sempatkan di treadmill sekitar 20 menit. Enggak jalan cepat ya, jalan ringan. Kalau udara lagi bagus, of course saya pakai masker, pakai sarung tangan. Saya jalan keliling rumah, of course saya menghindari orang ya, menghindari orang, dan jangan sampai meludah gitu di luar rumah. Saya jalan aja sekitar 30 menit sekalian. Kebetulan saya ada anjing kecil, jadi saya harus bawa juga anjing saya untuk jalan keluar rumah 2 kali sehari. Tapi saya benar-benar menghindari orang. Saya selalu pakai masker, kadang-kadang double masker, dan pakai sarung tangan supaya nggak kontaminasi luar rumah ya. Jadi saya ya terus berapa lama saya merasa baik. Sakit-sakit badannya, kulit yang terasa terbakar itu parah-parahnya 3 hari. Sesudah itu agak ringan dan lebih mudah ditoleransi. Kemudian habis itu ya lendir-lendir itu problem sama batuk. Mungkin itu lasted selama 2 mingguan. Jadi total saya ngerasa sakitnya agak parah sekitar 3 minggu. Sebelumnya ada masa inkubasi selama seminggu yang saya ada banyak lendir, tapi waktu itu saya belum tahu kalau kena COVID. Jadi masa inkubasi sekitar seminggu, dan sakitnya sampai batuk-batuknya itu selama 3 minggu. Dan sesudah itu ya lendirnya agak mulai berkurang hari demi hari. Kadang-kadang saya masih batuk sedikit, tapi sangat sedikit karena hanya lendir aja yang masih ada tersisa sedikit. Jadi mungkin total ya dengan masa inkubasi ya sekitar 4 minggu. Sekitar 4 minggu ya, 1 bulan Iya, ya, recover iya semula. 1 bulan. Nah, berarti ini sebenarnya saya mau mengucapkan I'm very sorry dan tapi juga congratulations. Karena sorry karena kamu kena, tapi congratulations karena sekarang kamu ada antibody dong. Sekarang berarti kamu udah usah takut lagi dengan COVID-19. Menurut kamu gimana? Iya, masih diteliti ya, karena COVID ini kan is a novel, jadi dia baru, virus yang baru. Jadi kita belum tahu betul dia sifatnya seperti apa, dan kemungkinan juga dia akan mutasi. Jadi saya sih berharap bahwa dengan saya mendapatkan serangan COVID ini, bahwa saya punya imunitas ya. Tapi banyak ahli yang berpikir bahwa belum tentu bahwa dengan mendapatkan COVID kamu akan immune dari ini, which I hope they're wrong, but masih dipelajari sampai sekarang. Selain itu juga COVID ini wajahnya sangat banyak. Banyak orang muda-muda yang karena dia menyebabkan koagulasi ya, jadi kayak seperti penggumpalan darah. Jadi banyak orang muda-muda yang terkena dan mereka terkena stroke ya. Aduh, orang muda terkena Sangat, stroke. Ada? ya, ada beberapa kasus yang saya dengar atau di-share dari teman sejawat. Orang muda sehat 30 tahunan pagi masuk rumah sakit, siang-siang meninggal karena massive stroke ya. Jadi salah satu wajah COVID ini penggumpalan darah atau koagulopati, dan bisa menyebabkan stroke. Ada juga orang Indonesia yang dirawat di rumah sakit dan kena stroke, masih muda juga, umurnya baru 30-an. Waduh, kasihan ya. Oke, Ya. kebetulan kan Josephine berada di pusat epidemik daripada corona ini, yaitu di New York.
Bisa ceritain nggak situasi, karena kita kan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin ada pun tinggal di New York juga, kita tinggal orang tinggal di rumah. Tapi kamu kan yang di klinik yang menghadapi sehari-hari. Tell us the story. Bagaimana paniknya, apa ke rumah sakit apa cukup, kesiapannya, bagaimana semua gimana? Ya betul, New York City itu epicenter dari COVID-19. Uh, Kebetulan klinik saya itu bukan tempat seperti hospital ya, jadi bukan hospital. Uh, jadi saya nggak langsung berhadapan dengan pasien COVID-19. Tapi di klinik karena pasien kita cukup banyak, lebih dari 100.000 di klinik, jadi kita nggak mungkin shutdown begitu aja karena banyak pasien yang telepon, dia membutuhkan obat-obatnya, refillnya, pasien diabetes, pasien hipertensi, mereka kan obatnya perlu terus. Jadi kita memang tetap harus masuk ya. Meskipun sebagian besar ditangani lewat telemedicine, tapi karena banyak juga pasien yang tekanan darahnya nggak terkontrol di rumah, jadi tetap harus follow up supaya kita bisa adjust dose-nya. Jadi saat itu memang sudah direkomendasi untuk shutdown, yang bukan esensial ya. Jadi kalau yang di New York City itu yang esensial itu kayak hospital essential, farmasi essential, apalagi essential, grocery stores juga essential, Gas station, apa gas tempat ya. station, ya. Klinik kamu esensial enggak? Apa? Klinik kamu esensial enggak, klinik kamu? Kita bisa termasuk kategorikan esensial ya, karena health service ya. Ya. Tapi kita bukan hospital. Tapi di klinik kita, again, saya bilang kalau orang sakit kita tangani lewat telemedicine, kita kasih anjurkan, sebaiknya tinggal di rumah, take care of yourself kalau kita yakin bahwa dia gejalanya adalah COVID-19. Dan tiap berapa hari kita bilang pasien untuk telepon kita lagi untuk update dengan informasinya, karena bisa jadi dia membaik atau bisa jadi dia memburuk gejalanya. Memang waktu itu sudah sangat sepi ya, tapi karena kita punya staff dan staffnya juga masih pakai public transportation, jadi ya staff kita datang dari Brooklyn, datang dari Bronx, ya jadi exposure terhadap virus ini ya kita hadapi terus karena kita masih klinik masih buka ya. Pada saat itu New York City juga jalanan udah sepi banget. Setiap kali saya ke kantor cuman hanya beberapa mobil saja di jalanan, nggak terlalu ramai. Pasien di klinik pun sangat dibatasi ya, jadi nggak banyak, mungkin satu hari saya waktu itu cuma nanganin sekitar 8 pasien, 1 jam per pasien gitu. Karena kita batasi jumlah pasien yang datang di klinik juga, dan jumlah dokternya juga sangat dikurangin. Jadi misalnya satu hari yang bekerja sekitar 10 dokter, kita kurangin jadi 3-4 dokter saja yang bekerja di klinik. Semua restoran-restoran udah shutdown juga, hanya bisa take out aja waktu itu. Kebetulan rumah saya tinggal di daerah nggak jauh dari New York City, dari Manhattan, sekitar dari kantor saya sekitar 15 menit. Daerah itu namanya Queens ya. Jadi New York City epicenter dan Queens adalah epicenter of epicenter. Jadi kasusnya sangat banyak di Queens waktu itu. Banyak orang Indonesia juga yang terkena di New York City. Unfortunately ada beberapa teman yang kita kenal meninggal karena COVID-19 ini. Dan ada juga beberapa yang masih di rumah sakit sampai saat ini.